Halo teman-teman semua, dan juga halo Mbak Melati. Halo Isma. Ya, sekarang kita sore ini akan membicarakan bincang-bincang tentang tekstil di dalam interior design. Bersama saya, Gusti Agi Ismayati atau biasa dipanggil Isma, dan juga narasumber terbaik kita ada Mbak Melati Danes. Terima kasih Isma. Iya, sama-sama Mbak. Jadi, karena kita sekarang ngomongin tentang peranan tekstil di dalam interior design ini, sebenarnya apa sih fungsinya tekstil dalam interior design, Mbak? Biasanya kan orang-orang mikirin interior design itu perihal furniture, cahaya, dan lain sebagainya. Untuk tekstil sendiri, apa sih istimewanya dia di dalam interior design? Ya, untuk tekstil sendiri itu lebih untuk soften the space. Jadi seringkali tekstil itu dianggap sebagai pelengkap, jadi tidak dianggap bagian yang penting di dalam desain. Jadi itu sebagai bagian terakhir di dalam mendesain. Tetapi tidak seperti itu. Jadi tekstil itu penting sekali dan kita tidak bisa mendesain suatu space itu tanpa tekstil. Iya. Malah itu yang membuat ruangan menjadi lebih hidup, lebih soft. Ya. Kalau tekstil yang digunakan dalam interior design itu seperti apa sih jenisnya? Apa bebas aja kita bisa memilih tekstil yang kita inginkan di dalam ruangan? Apa ada spesifikasi khusus sesuai dengan ketentuan-ketentuan? Ya, kalau di dalam interior design kita bisa membedakan industrial tekstil, dan karena kita kaya akan budaya, ada juga tekstil yang berhubungan dengan culture. Jadi ada dibagi dua jenis ya? Kalau boleh tahu, industrial tekstil itu yang kayak gimana? Ya, yang industrial tekstil itu kita lihat dulu penggunaannya itu seperti apa. Misalnya apakah tekstil itu digunakan untuk indoor ataupun untuk outdoor, ataukah tekstil itu akan digunakan untuk di area dekat jendela. Jadi kita juga harus tahu UV ratingnya. Jadi contohnya untuk outdoor kita pakai sunbrella, tapi kalau tidak ada sunbrella, ada tekstil yang di belakangnya biasanya itu ada katalog tekstilnya, ini seperti ini. Ya, ini ada UV rating. Ada UV rating di sebelah di tiap ini yang tekstil ya, ada UV rating. Ada spesifikasi teknisnya. Teknis. Ya. Dan juga kita harus mengetahui durability-nya. Ya. Jadi teman-teman nih kalau memasang tekstil di outdoor ataupun indoor itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Wah, ini kayaknya bagus, kita pasang di luar aja, itu nggak bisa berarti ya Mbak? Kita harus tahu juga ketentuan teknisnya, apakah itu kuat untuk di ruangan outdoor ataupun lebih baik kita pasang indoor, berarti lebih seperti itu ya? Iya, seperti itu. Dan durability-nya apakah kita akan menempatkannya di tempat yang trafficnya seperti commercial space, public space, itu kita harus pertimbangkan juga stain resistance-nya seperti apa dan bagaimana maintenance-nya untuk tekstil itu. Jadi itu yang sifat-sifat teknis itu dalam tekstil yang kita sebut industrial tekstil. Wah, ini berguna banget buat temen-temen yang sekarang kan lagi ngetren toko kopi ya Mbak. Toko kopi, toko public space lagi ngetren. Jadi itu juga kalau misalnya teman-teman mau menyimpan tekstil di sana tidak bisa sembarangan juga ya, harus bisa tahu ketahanannya. Jadi tidak cuma sekedar fungsi estetika belaka gitu ya. Iya. Nah, tadi kan ada satu lagi tuh tradisional cultural tekstil kalau nggak salah ya, yang sekarang kita pakai ini termasuk kain-kain Indonesia kan. Itu gimana peranannya dalam interior design? Ya, kalau tekstil yang berhubungan dengan culture itu biasanya kita bisa gunakan sebagai itself, sebagai tekstil itu sendiri, atau kita olah tetap sebagai itself tapi menjadi elemen interior. Ya, bisa kita untuk penutup ceiling atau penutup dinding. Jadi contohnya seperti itu. Atau cultural textile kita pakai sebagai inspirasi. Iya. Oh, inspirasi itu gimana? Cultural textile dijadikan inspirasi, apakah menjadi tempat kita berpikir ide atau bagaimana inspirasi ini?
Ya, jadi dari tekstil itu kita bisa melihat ada polanya, ada teksturnya, ada warnanya. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari itu, apa mau ambil polanya saja. Tapi kita juga bisa mengaplikasikannya dengan material lain. Material lain, dan tentunya juga kita harus olah juga dengan proporsi yang benar juga, dan juga ada standar-standar spesifikasi fungsi yang ingin kita capai. Jadi tidak hanya mementingkan estetika, tapi memang harus visual, Fungsional. ya, fungsional. Dalam mereproduksi, asal menggunakan pattern atau asal melakukan print terhadap wastra-wastra yang mempunyai makna spiritual dan yang juga dalam menenunnya memerlukan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya belum tahu ternyata ada perbedaan di antara tekstil yang menjadi itself, menjadi sebuah artwork, dan juga yang menjadi inspirasi. Ya. Dan tentunya Mbak Melati sudah memiliki banyak sekali contoh-contoh desain tradisional tekstil yang digunakan sebagai keperluan interior. Nah, saya mau tanya lagi Mbak, kan kalau kain-kain atau tekstil Indonesia ini berhubungan erat sekali dengan craftsmanship, dengan pengrajin yang berbuat. Bagaimana sih caranya desainer agar tetap bisa memberdayakan para craftsman ini, para pengrajin ini dalam pembuatan tekstil untuk interior? Ya. Dalam kita menggunakan tekstil budaya di dalam interior, apalagi dengan hubungannya seperti production, untuk artwork, untuk aksesoris, untuk tapestry, harus ada sensitivitas dan awareness juga, karena ada pengrajin. Jadi saya di Bali, saya juga ada wastra-wastra atau tekstil budaya yang saya dapat dari leluhur saya. Jadi apa itu bisa menjadi inspirasi? Bisa saja itu dari nenek saya, ditenun oleh dia. Jadi bagaimana kita harus juga menempatkan, jadi tidak mendowngrade ke dalam desain. Jadi harus menempatkannya di tempat yang benar. Jadi itu kita harus ada sensitivitas itu. Jadi kita sebagai desainer interior harus punya rules tertentu juga soal itu. Rules tertentu dalam menggunakan wastra tradisional di interior desain. Karena apalagi kalau Mbak Melati sendiri yang seperti tadi sudah diceritakan, kainnya ditenun oleh neneknya sendiri ya Mbak Melati ya. Jadinya sepertinya kain itu tidak sekedar ornamen tapi punya memori dan cerita khusus ya, dan ada maknanya juga. Itu yang terpenting ya, tiap kain itu punya makna ya kalau di Indonesia. Wow, jadi menarik sekali perbincangan hari ini Mbak Melati tentang tekstil di dalam interior design. Jadi sekian pembicaraan kita hari ini tentang interior design, dan jangan lupa saksikan untuk topik-topik selanjutnya di next video. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.